Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Itsna Duryati Mahmuda, masih membahas tentang kaidah pencacahan. Ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 12 itu ya, baik IPA, IPS maupun bahasa. Nah, pada video kemarin kita juga sudah membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu ada dua, yaitu aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Nah, pada video ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kaidah pencacahan itu sendiri. Masih membahas dua aturan, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, yang pertama ada aturan perkalian. Nah, jika ada K kejadian atau K pilihan gitu dengan setiap kejadiannya atau pilihannya memiliki hasil N1, N2, N3 sampai dengan NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian atau pilihan tersebut secara berurutan diberikan hasil N1 dikali N2 dikali N3 sampai dengan dikali dengan NK. Tuh. Untuk yang kedua yaitu aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Dan kejadian ke P secara terpisah dapat terjadi dalam NK cara. Maka kejadian pertama atau kedua atau ketiga sampai dengan kejadian ke P dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah titik-titik sampai dengan NP cara. Itu untuk definisinya. Untuk melihat perbedaannya, mari kita lihat contoh soalnya saja. Untuk contoh aturan perkalian, di sini dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi ya. Ada Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Nah, di sini ada 4 orang ya yang akan menduduki. Ntar saya ganti warnanya dulu menjadi putih biar lebih kelihatan. Di sini ada 4 orang, yaitu ada Ahmad, ada Umar, ada Ali, dan juga ada Said yang akan menduduki berapa? 4 kursi. Misalkan ini adalah kursi ya. Kursinya ada 4, berarti kursinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada Ahmad misalkan. Di sini ada Ahmad, berarti di sini boleh diduduki siapa aja. Bisa Umar, bisa Ali, bisa Said. Kalau misalkan di nomor 1 ini Ahmad, nomor 2 itu Umar, berarti yang di sini nanti siapa? Tinggal kita punya pilihan berapa? Kita punya pilihan Ali dan Said. Tapi kalau misalnya di kursi ketiga ini yang menduduki Ali, berarti di kursi yang terakhir ini kita punya siapa? Punya pilihan berapa? Tinggal punya satu pilihan, yaitu pasti si Said, ya. Berarti di sini tuh semuanya bisa menduduki, bisa Ahmad, bisa Umar, bisa Ali, bisa Said gitu, siapa aja. Berarti di sini kita di kursi pertama kita punya berapa pilihan? Kita punya 4 pilihan. Di kursi kedua berarti kita punya berapa pilihan? 3 pilihan. Di kursi yang ketiga kita punya 2 pilihan. Di kursi yang terakhir kita punya 1 pilihan. Karena ini menggunakan aturan perkalian, berarti ini tinggal dikalikan saja. 4 kali 3 12, 12 dikalikan dengan 2, 24, 24 dikalikan dengan 1. Jadi 24 cara. Berarti
ada 24 cara keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Itu ya, itu untuk contoh yang nomor 1. Selanjutnya untuk contoh penjumlahan dari sebuah kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Cuma diambil satu, jadi banyaknya kelereng itu cuma diambil satu. Di situ ada kelereng berwarna merah itu 10, terus ada 7 hijau, ada 5 kuning, dan juga 3 biru. Berarti ini tinggal dijumlahkan saja. Karena tidak saling mempengaruhi ya setiap kejadiannya, berarti ini ditambah. Dengan 10, 17, 20 ditambah 5, berarti 25 kemungkinan atau 25 cara itu. Itu untuk contohnya untuk perkalian dan juga penjumlahan. Coba kita lihat contoh nomor 1. Di sini ada sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta Bali 4 jalur, Singapura Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah, coba kita buat jalurnya terlebih dahulu. Singapura Jakarta ya. Singapura Jakarta, berarti ini SJ. Singapura Jakarta ada berapa jalur? 3 jalur. 1, 2, 3. Selanjutnya ada Jakarta Bali 4 jalur. 1, 2, 3. Ada 4 jalur. Selanjutnya Singapura Bali, Singapura langsung ke Bali itu ada 2 jalur. Jalur 1 dan ini jalur 2. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung. Yang pertama, melalui Jakarta. Kalau lewat Jakarta, berarti yang tengah ini ya. Ini menggunakan aturan apa? Kemarin sudah di video pertama, yaitu menggunakan aturan perkalian. Singapura Jakarta itu ada 3 jalur. Dikali dengan Jakarta sampai ke Bali itu ada 4 jalur, berarti ada berapa? 12 jalur. Selanjutnya langsung Singapura langsung ke Bali, ada berapa jalur? Singapura langsung ke Bali ada 2 jalur ya. Selanjutnya banyaknya cara, berarti tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 14 cara atau 14 pilihan yang dapat dipilih penumpang untuk bisa sampai di Bali, baik lewat Jakarta maupun langsung dari Singapura ke Bali. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, dalam pemilihan ketua OSIS, Budi terpilih menjadi ketua. Agar organisasi berjalan dengan baik, Budi perlu memilih sekretaris, nih, sekretaris dan juga bendahara. Kandidat sekretaris itu ada 2. Sekretaris kandidatnya ada 2 dan juga kandidat bendahara. Bendahara itu ada 3 orang. Tentukan banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Budi. Karena sudah ada kandidat-kandidatnya, setiap sekretaris dan juga bendahara ada sendiri-sendiri, maka ini tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 3 berarti 5. Ada 5 cara yang dapat dipilih Budi untuk menentukan sekretaris dan juga bendahara. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, nomor 3. Dari 7 pengurus suatu ekstrakurikuler dapat dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga humas.
ada 7 orang pengurus ekstra, akan dipilih ketua, wakil, sekretaris, dan juga bendahara. Dan juga humas. Banyak cara yang pemilihan pengurus. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, gitu ya. Banyaknya pilihan yang bisa digunakan untuk ketua itu karena pengurusnya ada 7, berarti 7. Karena sudah kepakai 1, berarti untuk wakil ketua kita bisa tinggal pilih berapa sisanya, berarti 6. Gitu. Untuk sekretarisnya berarti punya pilihan 5, karena setiap ini kan berkurang 1 ya. Karena kalau sudah jadi ketua nggak mungkin jadi wakil ketua. Kalau sudah jadi wakil ketua itu tidak mungkin jadi sekretaris. Makanya setiap berkurang 1. Berarti bendahara tinggal punya 4 pilihan dan humas tinggal punya 3 pilihan. Ini bagaimana caranya? Tinggal dikalikan saja. Itu coba dihitung. Berapakah hasilnya? 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, yaitu ada 2520 cara yang dapat digunakan untuk memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga humas gitu. Untuk contoh soal yang keempat, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan A, banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Banyak bilangan ribuan. Ada ribuan. Terus juga ada ratusan. Selanjutnya ada apa aja? Puluhan. Selanjutnya ada satuan. Jadi ada 4 tempat yang bisa kita gunakan. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. N-nya ini ada 7. Gitu. Mungkin nggak sih ribuan itu ada nolnya gitu. 0 di depan itu nanti hasilnya akan jadi ribuan, enggak ya. Berarti dari 7 itu nolnya kita buang dulu untuk yang pertama. Untuk mengisi ribuan itu nolnya kita buang dulu, berarti 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6 gitu. Selanjutnya karena ratusan, di ratusan itu kan 0 itu mungkin ya, berarti ini 7 karena nolnya sudah kita pakai lagi. Puluhan juga 0 itu mungkin, berarti ini 7, ini juga 7, berarti hasilnya berapa? Tinggal dikalikan 6 kali 7 kali 7 kali 7. 2058 cara atau 2058 bentuk angka ribuan yang dapat dibentuk dari N sama dengan 7, dari 0 sampai dengan 6. Selanjutnya yang B, banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka berbeda. Nih di sini ditekankan angka-angka berbeda. Kalau ini tadi angkanya boleh sama, kan boleh berulang ya. Kalau yang B ini banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka yang berbeda. Jadi ini masih sama, ada 4. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Ini sama, di sini ada 6 karena 0 itu tidak mungkin berada di ribuan, tapi 0 itu mungkin berada di ratusan. Karena 7 itu sudah dipakai 1, berarti di sini masih 6. 6 sudah dipakai 1, berarti di sini 5. Dikurangi 1 lagi, berarti di sini 4. Tinggal dikalikan saja. Berarti 6 kali 6 kali 5 dikali 4. Hasilnya adalah ada 720 bilangan ribuan. Selanjutnya untuk yang C, banyak bilangan ribuan ganjil.
sini banyak bilangan ribuan ganjil yang terdiri atas angka-angka yang berbeda, ganjil yang berbeda. Bilangan ganjil. Ganjilnya itu ada berapa aja? Ganjil 1, 3, dan juga 5. Berarti ganjilnya ada N sama dengan 3. Ada 3 bilangan gitu ya. Karena masih bilangan ribuan, berarti tempatnya masih ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita lihat bilangan itu ganjil atau enggak itu berada di angka yang terakhir. Berarti angka yang terakhir ini punya 3 pilihan, yaitu 1, 3, atau 5 gitu ya, biar menghasilkan angka ganjil. Nah, karena tadi N-nya 7 sudah dipakai 1 gitu kan, sudah dipakai 1 berarti tinggal 6. 6 itu karena 0 itu tidak bisa kita gunakan di angka ribuan, berarti dikurangi 1 lagi, berarti ini 5. Terus karena tadi semua bilangannya itu 7 sudah dipakai 2, tempatnya sudah dipakai 2, berarti 7 kurangi 2, di sini ada sisanya adalah 5. 7 sudah dipakai 4, sudah dipakai 3, berarti sisanya adalah 4. Ini tinggal dikalikan saja. 5 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu ada 300 cara itu ya. Selanjutnya untuk yang D, banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3000. Ribuan 1, 2, 3, dan juga 4. Biar lebih dari 3000, angkanya berapa aja berarti? 3 boleh ya, karena 3001 itu juga sudah termasuk dalam ribuan. 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. Di sini ada 4. Ada 4 pilihan, N-nya 4. Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 pilihan. Karena di sini tidak jelaskan bilangannya harus berbeda, berarti nanti angkanya boleh dipakai lagi. Tadi kan ada 7, berarti sini 4 kali 7 kali 7 dikali 7. Tinggal dikalikan saja. Berapa? 4 kali 7 kali 7 kali 7, yaitu 1372 bilangan. Nah, itu tadi untuk contoh dari aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Ini adalah pembahasan kita yang kedua ya, tentang aturan pencacahan atau aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Besok kita akan bahas tentang faktorial sebelum kita masuk ke permutasi dan juga kombinasi. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Apabila ada yang ingin mungkin ada yang salah dari saya, silahkan dikoreksi untuk dilakukan perbaikan gitu ya. Tuliskan juga di kolom komentar kritik dan sarannya. Terima kasih apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.